perhatikan baik-baik, karena ini saya menggumulkan lama tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa ada beberapa orang bisa mengalami terobosan dalam kehidupan? Kenapa beberapa orang tidak mengalami? Bahkan banyak yang sangat-sangat tidak mengalami. Tidak hanya pengalaman dengan Tuhan, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang secara khusus adalah pengalaman finansial di dalam kehidupan. Tidak sedikit, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang bergumul juga mengenai hal ini. Sampai satu saat saya sungguh-sungguh menemukan yang Tuhan beritahu di ayat-ayat firman Tuhan. Nah, nanti ada bagian-bagian yang memang saya akan bacakan buat saudara, yang saya tahu ini sangat-sangat sulit untuk mempelajarinya. Jadi kalau nanti kita sampai kepada bagian-bagian ayat itu dan saudara belum mengertinya, minta tolong jangan ditanyakan dulu, karena saya juga belum selesai menggumulinya, karena bagian-bagian itu sangat-sangat sulit untuk ditafsirkannya. Nah, saya mau kasih tema besarnya adalah tentang kesetiaan, ya. Dan nanti kita bicara bagian yang pertama adalah bicara kesetiaan tentang harta. Berikutnya saya akan bicara kesetiaan tentang keluarga dan seterusnya. Tema besarnya adalah tentang kesetiaan. Mari kita buka dulu ayat emas kita. Dan saya sudah merekam, ya, khotbah ini, sehingga saudara yang tidak mendengar atau belum paham, dengarkanlah berulang-ulang. Dan nanti seluruh serial khotbah ini saya juga akan naikkan ke YouTube supaya banyak orang bisa mendengarnya, supaya banyak orang yang bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Mari kita buka dulu ayat emasnya, Amsal 19 ayat 22 dan Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 19 ayat yang ke-22. Dan setelah itu kita akan membaca Amsal 20 ayat yang ke-6. Sudah keluar ayatnya, mari kita membaca bersama-sama. Kalau belum sempat membuka Alkitab, sudah keluar ayatnya di depan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sekali lagi kita baca ayat ini, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik miskin kata Tuhan daripada orang yang tidak setia. Lebih baik miskin kata firman Tuhan daripada orang-orang yang tidak pernah pegang janji. Karena Tuhan berkata sifat yang dicari, yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Ini yang Tuhan bilang. Sekarang Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6. Nah, mari kita baca lagi bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada pertanyaan dari Tuhan. Orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Artinya sulit, susah. Cari orang baik hati banyak. Kalau firman Tuhan yang menyebutkannya, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, saya mau langsung nanti baca banyak ayat tentang kesetiaan. Ending kehidupan kita itu yang dipuji oleh Tuhan karena gini, hidup kita kedapatan setia. Coba nanti coba baca semua firman yang nanti berhubungan nanti ending hidup, ya. Tuhan itu tidak pernah puji kehebatan kita di dunia. Tuhan tidak pernah puji kata-kata kalau saudara seorang yang dipakai oleh Tuhan bisa nyembuhin berapa orang, bangkitkan berapa orang dari mati. Tidak pernah itu dipuji. Tapi Tuhan selalu ngomong gini, sabaslah hai hambaku yang setia, sabaslah hai hambaku yang setia. Jadi Tuhan cari karakter setia. Dan di akhir zaman ini makin susah cari orang yang setia. Nah, kata setia atau kesetiaan itu, kalau dalam bahasa perjanjian lama, bahasa Ibrani itu dipakai kata emunah. Emunah itu punya pengertian begini, kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Nah, banyak anak Tuhan saudara yang hidupnya tidak kokoh, gampang berubah, gampang goyah. Tapi kalau bahasa perjanjian baru itu dipakai kata pistis.
Harusnya saudara, kesetiaan kita ini merupakan gini, manifestasi iman. Saudara mau disebut orang beriman atau tidak, lihat aja kehidupan sehari-hari. Saudara, imanmu hebat atau tidak itu tidak dilihat di jam kebaktian, ya. Tidak dilihat berapa banyaknya kok kuat berpuasa, tidak dilihat jam doamu yang banyak, enggak. Tapi dilihat bagaimana mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mau mengajak saudara sekarang belajar tentang kesetiaan ini dalam Injil Lukas 16. Nah, mari buka Alkitab saudara pelan-pelan. Inilah yang saya sebut tadi, bagian yang sulit ditafsirkan di Alkitab, saudara. Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 13. Nah, saya mau pelan-pelan, saudara, jangan sampai kehilangan. Penting ini, saudara, ya. Penting bagian ini. Dan kalau saudara sungguh-sungguh menang Lukas 16 ini, percayalah, banyak hal terjadi dalam hidup kita, ya. Nah, mulai ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Sebagai sebagai kata pertama, bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata yang kedua saudara mesti ingat, karena kata itu sangat penting, menghamburkan. Kata pertama apa tadi? Bendahara. Kata yang kedua, menghamburkan. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata yang ketiga saudara mesti ingat baik-baik, berilah pertanggungan jawab. Kata yang ketiga apa? Berilah pertanggungan jawab. Mari ingat tiga kata ini. Kata pertama, bendahara. Yang kedua, menghamburkan. Kata yang ketiga, memberi pertanggungan jawab. Ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Perhatikan mulai ayat 5. Mulai masuk yang sulit-sulit, ayat 5 sampai 13. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini bendahara yang tadi ngomong ya. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Nah, ayat 7. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ayat 9 ini sangat-sangat sulit. Mohon jangan ditanyakan dulu ayat 9 ini, saudara ya. Nah, simpan dulu baik-baik sampai sungguh-sungguh kita memahami dari Roh Kudus, karena ini sulit. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 10-13. Setelah Yesus menjelaskan itu tadi perumpamaannya, mari kita baca ayat 10 Bapak Ibu Saudara sekalian sampai ayat 13. Kita baca sama-sama pelan-pelan, 2, 3.
barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Sekali lagi baca ayat 11, berulang-ulang. Sekali lagi 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Perhatikan perkataan Yesus ini, tantangannya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Begitu saya baca seluruhnya, ternyata itu bicara tentang kesetiaan saya sebut tadi. Nah, ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lihat tantangan Tuhan. Perhatikan jangan miss ini penting. Kalau saudara mau mengalami kehidupan rohani yang luar biasa, mau menghadapi kehidupan finansial yang luar biasa, bereslah dulu dalam hal ini. Ayat 13, saudara. Ayat 13, keluar. Ayat 13, baca sama-sama. 2, 3. Seorang hamba. Katakan kata yang keempat, hamba. Hamba. Kata yang pertama tadi bendahara. Kata yang kedua, menghamburkan. Kata yang ketiga, memberi pertanggung jawab. Kata yang keempat, hamba. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca bagian akhir kata Yesus 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pelan-pelan ya, ini sulit. Saya mau saudara sungguh-sungguh memahami. Ini kisah tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Tapi perhatikan saudara, yang dipuji oleh Yesus itu bukan ketidakjujurannya, tapi yang dipuji oleh Yesus adalah ini, pikiran tentang masa depan. Dia mempersiapkan masa depan yang luar biasa bagi kehidupannya. Nah, terus perhatikan baik-baik. Yang dituduhkan kepada dia itu bukan tidak jujur, tapi apa? Menghamburkan. Nah, bendahara ini dituduh sekali lagi menghamburkan, boros. Boros itu, menghamburkan itu beda dengan ketidakjujuran. Orang boros itu belum tentu dia tidak jujur, tapi orang boros itu hidup ceroboh, hidup sembrono. Kalau ketidakjujuran itu selalu melibatkan penipuan, tapi di sini yang ditegur adalah pemborosan. Nah, ternyata kalau sudah pelajari baik-baik, ya, Yesus sampaikan itu ya. Pertama, ayat 1 sampai 9. Yesus itu kasih perumpamaan itu dulu, baru Yesus menusuk apa yang dia maksudkan. Ayat 10 tadi berkata begini, barang siapa tidak setia. Ternyata Yesus bicara sekarang kesetiaan. Saya mau potong dulu sebentar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ujian kesetiaan kita kepada Tuhan adalah, dengarkan ini, Tuhan tidak lihat berapa banyaknya kau pergi ibadah. Tuhan tidak lihatnya semua yang bersifat rohanian, yang boleh disebut orang rohani. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita mengelola uang. Saya ulang, ini sulit saya bilang. Saya rindu saudara mengalami terobosan. Ternyata yang Tuhan lihat, saudara itu dilihat orang setia atau tidak. Tuhan cuma lihat begini, bagaimana kita mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ingat ya. Nah, sekarang mari kita pakai saudara. Ternyata saudara, kata yang pertama tadi yang sudah saya suruh ingat siapa? Bendahara.
bendahara di sana muncul beberapa kali. Nah, kata bendahara itu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa Yunani-nya itu dipakai kata oikonomos. Saya sengaja memakai kata ini supaya kita mengerti. Jadi kata bendahara di sana bahasa aslinya dipakai kata oikonomos. Itu berasal dari dua kata, yang pertama oikos, yang kedua nomos. Oikos itu artinya rumah, dan yang kedua nomos itu artinya hukum. Nah, kalau saudara mendengar kata ekonomi, kata ekonomi ini berasal dari oikonomos itu tadi. Nah, ekonomos itu mestinya pengertiannya adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, kata ini kalau ditarik, dikembangkan terus menjadi seperti begini. Ilmu ekonomi yang mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan uang bagi rumah. Nah, kalau dikembangkan lagi, dia bicara prinsip-prinsip ekonomi untuk mengembangkan sebuah keuangan di dalam manajemen di dalam sebuah perusahaan. Diperbesar lagi, itu mempelajari prinsip-prinsip manajemen ekonomi keuangan di dalam sebuah negara. Nah, di dalam kisah yang Yesus bilang tadi, bendahara ini saudara sebenarnya begini, disuruh mengelola sebuah perusahaan milik tuannya yang kaya raya itu. Kenapa itu perusahaan? Karena itu berhubungan tadi dengan minyak dan gandum. Nah, ternyata saudara, sudah langsung aja mungkin supaya tidak terlalu lama. Mungkin saudara tanya hari ini, apa hubungannya dengan saya dan saudara? Apa hubungannya dengan kita? Saudara harus sadar bahwa kita semua ini tidak pernah memiliki apapun juga di dunia ini. Halo? Ada sulit ya saudara mendengar ini? Saya ulangi, saudara boleh punya sertifikat pakai namamu, punya BPKB pakai namamu, tapi kau mesti sadar, kita nggak pernah memiliki apa-apa di dunia ini. Saya mau kasih beberapa alasan. Saya mau tanya, saudara lebih percaya dirimu sendiri atau percaya Tuhan? Kok kalian ragu di sini? Benar, saudara, Yesus ngomong. Ketika bicara duit, itu bicara duit. Bicara sebenarnya kau benar-benar nyembah Yesus atau enggak? Bang Yesus tadi bilang, kamu gak bisa nyembah Mamon tapi nyembah Yesus juga. Gak bisa. Dengar ya, kalau sudah masih fokus sama Mamon, kau gak pernah dapat Yesus. Gak akan pernah. Kau boleh cari kenikmatan, mau lari kemana saja, tapi selama belum beres ini, kau gak akan pernah dapat. Makanya tadi ingat saudara ya, ingat ayat 11. Ayat 11 saya ingin ulangi dulu, baca Lukas 16 ayat 11. Ya, sebelum saya yakinkan saudara-saudara kita tidak pernah memiliki apa-apa di dunia ini. Yesus berkata begini, saudara, ayat 11. Jadi, jikalau, tidak usah kamu lah bilang aku sama-sama, yuk, 2, 3. Jadi, jikalau aku tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Yesus bilang begini, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Pertanyaannya begini, apa itu harta yang sesungguhnya? Yesus tak pernah bicara harta dunia ini. Apa harta yang sesungguhnya? Apakah mobil harta sesungguhnya? Enggak. Mobil itu nanti ya, kejatuhan rumah ringsek, enggak kekal. Harta sesungguhnya itu harta yang kekal. Apa sih harta yang sesungguhnya? Saya coba teliti semua di Perjanjian Baru. Kesimpulannya yang begini, harta yang sesungguhnya itu adalah Yesus sendiri. Makanya Paulus berkata dalam Korintus begini, harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat. Paulus berkata, ini bencana tanah liat, tapi kenapa hidup luar biasa? Karena di bencana tanah liat ini ada harta yang luar biasa. Jadi dengar, kalau engkau tidak beres soal mamon, soal harta dan kekayaan, dengerin, engkau tidak akan pernah menemukan Yesus dalam hidup. Karena Yesus sudah bilang, kamu gak bisa punya dua Tuhan, mesti pilih salah satu. Nah, hebatnya tuh gini, saudara, kalau engkau cari mamon, engkau kehilangan Yesus. Tapi kalau engkau menemukan Yesus, engkau dapat mamonnya. Kau pilih yang mana?
Saya bulan-bulan ini saya khotbah kemana-mana, saya Tuhan kasih inspirasi. Banyak orang sekarang kaget-kaget waktu saya sampaikan. Hati-hati, saya bilang begini. Jangan ingat tuduhan tadi menghamburkan. Jangan karena alasan anugerah dan berkat Tuhan engkau sembarangan dengan uang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jangan lupa, semua akan dipertanggungjawabkan. Kata yang ketiga, mesti diminta, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Nah, main-main dengan kehidupan ini, saudara. Ya, hati-hati. Nah, saya bilang tadi sebenarnya saya dan saudara tidak pernah memiliki apa-apa. Coba 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Alasan pertama saya mau memberitahu kepada saudara, sebenarnya saya dan saudara ini tidak pernah memiliki apa-apa. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Alkitab berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bagian akhir itu ada strip dikasih, ya. Firman Tuhan berkata begini, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayo, Tuhan bilang ini baru kita, ini hidup kita. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, kata Firman. Nah, kalau hidup ini aja bukan milik kita, apalagi yang di belakangnya hidup kita ini, yang mengikuti hidup kita ini, udah pasti bukan milik kita. Ayat 20 aja bagian, ayat 20 aja. Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara sudah dibeli. Kalau saudara sudah dibeli, saudara milik siapa? Hah? Milik yang membeli. Nah, saudara sadar gak yang membeli hidupmu itu siapa? Yesus. Makanya kita berkata begini, karena itu kamu sudah dibeli, lunas dibayar. Harusnya saya dan saudara ini sadar sesadar-sadarnya bahwa hidupku dan semua yang ikut dalam hidupku ini bukan milikku lagi. Loh, satu lagi. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Sebenarnya saya dan saudara tidak pernah memiliki apa-apa di dunia ini. Ayo baca sama-sama ya. Ada Kejadian 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti punya siapa? Semua. Punya siapa? Nah, 1 ayat lagi. Pengkhotbah 2 ayat lagi ya. Pengkhotbah 5 ayat 15 dan 1 Timotius 6 ayat 7. Pengkhotbah 5 ayat 15. Yang bagian pertama ini, saudara, saya mau sadarkan dulu bahwa kita ini tidak pernah memiliki apa-apa. Nah, cuma kalau sampai saudara punya apa-apa, saya mau sampaikan bahwa saya dan saudara mesti sadar bahwa kita ini cuma ditempatkan sebagai bendaharanya Tuhan di bumi ini. Pengkhotbah 5 ayat 15. Coba lihat firman Tuhan bilang begini, baik perjanjian lama perjanjian baru ada sama ayatnya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dan jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Perhatikan bagian akhir dulu. Perhatikan ya, Alkitab bilang pelan-pelan renungkan ayat ini ya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya. Waktu sudah keluar dari kandungan ibu bagaimana? Telanjang, gak bawa apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Ada gak soal waktu procor dari perut mama, langsung mama minta minum terus ambil sendiri? Ada? Ada. Engkau tergeletak tanpa daya, tidak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan juga berkata begini, demikian juga ia akan pergi. Nanti kalau sudah mati, nanti bisa mati sendiri, pergi sendiri ke kuburan. Tidak berdaya, saudara, butuh orang lain yang menggotongnya karena memang sudah tidak berdaya. Engkau boleh hebat, punya kekayaan banyak, luar biasa. Yang perhatikan ayat terakhirnya, bagian terakhirnya, ya. Dan tak diperolehnya dan jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa
bawa dalam tangannya. Ternyata nanti kerja keras, dan harus kerja keras. Yang saya mau sampaikan pesan firman Tuhan ini, saudara mesti sadar, sehebat-hebatnya kekayaan, harta apa saja, nanti pulang kau tidak pernah bisa bawa satu pun juga. Halo? Engkau boleh bawa semua sertifikatnya nanti, tetap aja yang hidup nanti bikin yang baru. Karena engkau tidak bisa nikmati sertifikat yang kau bawa. Betul? Apa mobilmu mau bawa? Karena engkau dibohongin kan ya? Mobil-mobilan. Dibohongin kan gini kan? Oh tenang ma, tenang pak, nanti kau mati. Semua rumah, semua mobil tak bawain mama. Kan dibikin mobil-mobilan, rumah-rumah terus dibakar ya, uang-uangan terus dibakar. Katanya nanti buat duit nanti di sana digoblokin kan? Betul nggak? Coba pikir sudah. Alkitab bilang tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ternyata yo ending-endingnya datangnya ya kosong, pulangnya ya kosong. Yang paling ngeri kalau sudah tidak ngerti selama hidup ini. Itu hanya perjanjian lama. Perjanjian baru cuma 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Konsisten Alkitab kita ini. Ya, perjanjian lama ngomong, kok datang gak bawa apa-apa, pulang nanti gak bawa apa-apa. Ya, semua gak bawa apa-apa. Kalau perlu kau bawa apa-apa, semuanya jadi tanah semua. Betul ya? Kau bawa peti yang ratusan juta pun sekali kan jadi tanah semua nanti. Selesai, kau gak bisa nikmati apa-apa. Nah, mari kita belajar lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebenarnya saya dan saudara ini cuma punya fungsi pengelola. Bendahara itu kan cuma pengelola. Tapi perhatikan di sini, seorang pengelola atau bendahara itu punya otoritas penuh terhadap apa yang dipercayakan. Saya ulangi, saya dan saudara ini punya otoritas penuh. Nih saya mau kasih ilustrasi supaya gampang. Mau saudara mau apa ini si dompet saudara itu terserah saudara. Itu pengelolaan terserah pada saudara. Mau saudara apapun sekehendakmu terserah. Tapi Tuhan cuma ingatkan satu hal begini, jangan lupa nanti ada pertanggungan. Jawab itu aja. Nah persoalannya kan di sini saudara, bendahara ini tidak pernah dituduh tidak jujur, tapi yang dituduhkan kepadanya pemborosan, menghamburkan. Penghamburan keuangan Tuhan itu Tuhan bisa marah. Saya waktu sadar pelajari ini saudara, ngerti tenang nggak tolong duit sekarang. Berapa waktu yang lalu? Sudah tahu ya, HP saya Polytron. Orang kalau lihat HP saya semua terbengong-bengong. Kok ada ya HP Polytron? Itu baru saya pakai terakhir kali, itu minggu lalu. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu itu Polytronnya rusak. Makanya semua yang telepon saya marah-marah. Saya bisa dengar suara orang yang di seberang, tapi orang yang di seberang gak bisa dengar saya. Saya udah teriak-teriak terus kan dengar. Ini berarti problemnya ada di HP-nya. Karena saya sudah telepon providernya, saya tanya matriks, saya tanya nggak ada masalah. Berarti HP-nya rusak. Kalau rusak gimana? Ganti ya. Nah, saya ingat 2 minggu lalu saya nganter Verdo les di Kudus. Dan waktu Verdo lagi les, saya jalan-jalan ke Hypermart. Daripada nungguin sendiri itu kan gak enak. Ya, saya jalan di Hypermart karena Hypermart nggak jauh dari tempatnya Verdo kursus. Itu saya masuk, di pintu masuknya itu langsung counternya, counter HP, counteran, lihat. Dan langsung mataku tertuju kepada Nokia. Saya lihat harganya 625. Gak mahal ya. Kira-kira saudara percaya nggak saya bisa beli HP itu? Hah? Saya ada? Bisa ya? Bisa beli.
Saya sudah lihat dia nanya-nanya, diskusi. Karena yang satu harga 625, yang satu 650. Nah, tanya-tanya. Tapi begitu saya putuskan mau beli, tiba-tiba Roh Tuhan tuh kayak ngomong sih. Waktunya tak tuh ganti HP. Ya saya mau rusak Tuhan. Nah, itu lagi udah waktunya belum beli, rusak Tuhan. Nah, karena kalau sudah 3 kali ditanya, itu sudah macam-macam mis. Ya, udah 3 kali di sini itu kuat sekali. Saya bilang ya Tuhan. Nah, nggak jadi deh. Kan nggak jadi kan saya keluar, saya mojok cari tempat yang sepi. Saya bilang Tuhan, kalau emang kamu boleh beli, bikin mujizat dong pakai HP-nya. Saya itu mati tangan dalam nama Yesus panas yuk. Saya coba, bisa tuh sembuh. Jadi kalau HP yang rusak, jangan buru-buru beli. Nah, udah ya, pakai ya. Nah, Sabtu lalu saya pelayanan di Bogor. Nah, di Bogor itu saya punya anak, wah, itu kalau saya ke Bogor, pendetanya langsung nanya begini, sudah ketemu cucu belum? Gitu ya. Karena pendetanya tahu saya punya hubungan yang dekat sekali sama keluarga ini, masih muda. Nah, waktu dia tahu Bogor, dia langsung SMS saya, B, nanti malam ada yang ngajak makan enggak? Oh, nggak ada. Ya udah, nanti malam makan ya. Nah, kan saya diajak makan di Hana Masa, aduh, ternyata memang sudah usia lanjut, sudah mulai. Kalau dulu tuh kan Hana Masa tuh bebas makan sepuasnya gitu. Itu duluan ya, udah nggak bisa ngabisin sekarang saudara. Beda sama dulu udah, gitu ya. Nah, ambil ini kan mejanya kecil dan nama saya. Hari itu kita berlima, dia sama istrinya sama 2 anaknya, saya di depan. Kan saya taruh HP begini. Aduh, begitu taruh begitu, dia lihat nih, HP-nya Bapak kok antik juga nih. Antik kenapa? Dia bilang, merah ini. Duh, Polytron, ada ya Polytron? Ya ada, ini buktinya ada. Dia bilang, saya bilang ini bagus. Saya bilang, murah meriah, cuma 240, murah meriah bisa TV. Saya bilang, langsung saya bukain TV-nya. Oh, enak tuh kemana-mana saya bisa nonton TV. Ya kan, udah usah TV gede, cukup ini kan. Gitu kan. Tapi itu kan kacanya kan kayak pecah-pecah begitu. Tapi ini dia pecah-pecah. Nah, itu saya begini, mau HP ya, Be? Saya nanya dulu, beli? Mau beli nggak mau? Nggak mau saya beli. Enggak. Aku nggak nanya beli deh. Tapi mau nggak HP? Ya kalau kamu nanya mau atau enggaknya ya mau. Udah, besok di ibadah saya bawain HP. Saya bilang gini, aku kalau kamu beli nggak mau. Oh enggak, ini nggak beli. Aku sudah simpen lah HP ini lama sekali. Saya tanya dari mana? Nah dulu beli kulkas. Ambil kulkas itu dapat undian. Suruh ngambil undian, begitu ngambil undian kok dapatnya HP. Tapi karena saya sudah punya HP kan nggak dipakai-pakai, saya simpan sampai sekarang. Lagi dia langsung ngomong sama istrinya, jangan lupa ya, besok itu bawa ke gereja kasih Babe. Ya, besok habis jam ibadah kedua, bawa ya. Nih, tahu nggak? Mereknya apa? Samsung saudara. Berapa ya? Berapa sekarang udah jadi almarhum Polytronnya saudara. Nah, yang saya cuma bilang begini, kalau beli bisa nggak? Tapi hati-hati kalau Tuhan tuduh hamburkan. Ini tuduhannya menghamburkan. Nah nanti kita akan belajar nanti begini. Saudara mesti belajar dalam hidup ini, mana kebutuhan, mana keinginan. Saya mau tanya, mau lagi cerita HP. HP itu kira-kira kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Tolong jawab. Gak bisa pilih salah satu. Kacau hidupmu kalau pilih dua-duanya. Itu yang bikin kacau karena jawabannya juga salah. Coba saya mau tanya, HP itu keinginan atau kebutuhan? Apa? Kebutuhan. Ya, kebutuhan ya. Kalau yang namanya kebutuhan 200.000 cukup nggak? Kebutuhan itu cuma butuh ngomong kan? Betul ya? Saya bisa komunikasi mana itu kebutuhan. Tapi begitu keinginan ini butuh penampilan, keinginan ini butuh gaya, dan keinginan di mana-mana mahal, nggak ada yang murah. Untuk mensupport keinginan kita, mensupport gaya hidup kita, itu mahal. Kalau cuma kebutuhan, cukup ya Polytronnya. Saya nggak promosi Polytron loh ini, enggak dong. Meskipun Polytron saya tahu di Kudus itu perusahaannya.
Saya nggak pernah dikontak sama dia untuk Pak Onet tolong promosikan HP kami Polytron supaya banyak laku di mana-mana. Nggak ada hubungannya. Saya cuma bicara soal keinginan, kebutuhan. Makanya apa-apa selalu mesti tanyakan kebutuhan atau keinginan. Karena begitu keinginan, engkau jangan sampai nanti dituduh Tuhan menghamburkan. Saya latih anak saya Ferdo itu, saudara, sampai sekarang. Sampai sekarang ini kan jajannya tiap hari itu 5.000 nggak naik-naik. Berapa minggu yang lalu dia ngerengek sama saya, Pak, buat dinaikkan toh Pak. Masa udah di kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2 3.000, sekarang SMP kelas 3 udah mau lulus 5.000. Nggak ada naiknya, nggak boleh. Nah, terus mamanya dorong-dorong saya bilang, kasihan. Saya tanya sama dia, kan sampai hari ini belum diloloskan, masih tetap aja goceng gitu. Tapi saya tanya sama dia, ini Papa mau tanya, gimana kamu mengelola uang yang 5.000 itu? Saya waktu dengar jawabannya pengen nangis juga, tapi saya tahan air mata, ya, karena saya mau latih dia. Ini ngelola itu sulit, sulit benar ngelola. Tapi kalau saudara menang, Tuhan bilang harta yang sesungguhnya akan diberi kepadamu. Nah, saya tanya sama dia, gimana? Jawaban pertama, dari 5.000 selalu disimpan 500 per bulan, 500 disimpan lagi buat dana sosial. Terus dia bilang begini, 2.000 Pak tiap hari itu ada setoran di sekolah. Terus dia bilang ini, jadi tinggal 2.000 Pak. Jadi kalau Papa nggak jemput, itu berarti aku pulang naik angkot 1.000. Berarti aku cuma jajan 1.000. Saya dengar gitu. Tapi dalam hati saya pengen sebenarnya jadi 10.000. Tapi saya bilang, jangan, mesti latih dulu. Karena Tuhan bilang, kalau menang perkara kecil, nanti dikasih yang gede. Dengar Bapak Ibu, kalau kau belum bisa mengelola 1 juta, jangan pernah pikirkan 10 juta. Karena ini prinsip Tuhan. Saya dan saudara ini sebagai pengelola, bendaharanya Tuhan. Nah, pertanyaan Tuhan itu selalu begini, kalau engkau jadi bendaharanya Tuhan, mana yang banyak kita memberi keuntungan? Saudara menguntungkan Tuhan atau menguntungkan dirimu sendiri? Itu pertanyaannya. Nah, saya tahu paling sulit kalau saya suruh begini. Saya suruh mencatat, saudara. Saya lagi waktu saya khotbah di Bogor, langsung teman pendeta saya bilang begini, Pak Onel ada buku yang bagus yang Pak Onel ajarkan ini, mungkin nanti jadi lebih lengkap. Pak Onel sudah tahu belum? Saya belum pernah tahu bukunya. Dia cuma bilang gini, hal seperti ini diajarkan sangat detail oleh yang namanya Crown Ministry di Amerika. Tapi saya nggak pernah tahu. Dan dia janji, nanti saya akan carikan bukunya, saya belikan buat Bapak supaya Bapak bisa ngajar ini lebih tajam lagi. Karena saya bicara sedikit begini, yang namanya bendahara itu, saudara, pengelola, mesti punya catatan duitnya. Halo? Nah, pertanyaannya, saudara punya catatan nggak? Saya jujur sampai hari ini sama istri saya belum menang yang urusan sehari-hari karena istri saya stres. Masa sih nanti beli capek 1.000 dicatat, beli terasi 500 dicatat, pusing kata istri saya. Jadi urusan di rumah belum menang, tapi urusan semua yang bersifat pembangunan, detail-detail rupiah saya lengkap semua catatannya. Nah coba kira-kira kalau hari ini Tuhan datang maju ke Tuhan tanya, contoh Tuhan tanya sama Bobi, Bob, hasilkan pertanggungjawaban duitmu selama sebulan kemarin, bulan Oktober. Kalau tidak punya catatan nggak? Kedua sebenarnya. Ini Tuhan tanya. Kalau sudah belum menang sekali lagi, Tuhan bilang tidak akan pernah Tuhan percayakan hartamu sendiri kepadamu. Nah, saya mau jelaskan dulu saudara, yang
100 galon sama 80 gandum ya. 80 pikul. Ya. Di mana ini cerdiknya ini si tadi itu siapa? Bendahara ini. Dia kan sudah tahu kan ya, mau dipecat kan. Dia sudah tahu, makanya dia pikir dipuji di masa depannya. Dia mulai pikir kan tadi ngomong gini, mencangkul aku gak bisa, ngemis malu. Terus dia bikin persiapan. Nah ini tapi ini cerdik itu dibilang oleh tuannya. Ini bukan penipuan, bukan ketidakjujuran, ini kecerdikan. Jadi dia mikir begini, aku ini mesti persiapkan ini supaya nanti kalau aku dipecat, ada orang yang mau terima aku. Kan dia panggil dua orang. Yang pertama dipanggil gini, kamu punya utang berapa sama tuanku? Nah, jawabannya tadi apa? 100 sempayan minyak. Terus kan dibilang gini, udahlah tulis aja 50. Terus yang satu tadi berapa? 80 pikul gandum. Berapa pikul? 80. 100 pikul. Udahlah tulis berapa? 80. Nah ini sulit saya saudara. Saya cari bagian ini sulit. Nah saya menemukan begini. Nah saya mau jelaskan pelan-pelan. Bendahara ini cerdiknya ini gini. Karena pada waktu itu, waktu zaman Yesus itu ya, ahli Taurat orang Farisi akhirnya memberi izin hutang piutang yang berkaitan dengan bisnis. Ya, ini saya ulangi pelan-pelan supaya saudara bisa menangkapnya. Zaman Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi memberi izin hutang piutang kepada siapa saja kepentingan bisnis. Tapi sisi lain sebenarnya Taurat mengajar begini, tidak boleh meminta bunga kepada orang yang berhutang. Karena Taurat itu percaya begini, kalau orang itu sampai berhutang berarti dia orang miskin. Karena orang miskin, Taurat itu bilang nggak boleh kasih bunga, kasih bebas saja. Jadi si bendahara ini sudah punya dua hukum ini. Dia pegang. Nah, hukum utang piutang pada waktu itu adalah kalau itu menyangkut minyak maka dikenakan bunga 100%. Kenapa? Minyak ini banyak sekali bunganya sampai 100% karena unsur tipuannya sangat tinggi di dalamnya. Contohnya begini, minyak sama air itu berat jenisnya berat mana? Berat air ya. Jadi kalau saudara taruh minyak dan airnya ada di mana? Di bawah. Jadi waktu itu banyak orang tipu-tipu juga mengembalikan minyak tapi separuhnya dikasih air gitu. Kan kelihatan sama seliternya di atas tapi bawahnya air. Jadi karena faktor tipu-tipu seperti itu sangat tinggi, makanya bikin aturan kalau itu bicara minyak bunganya 100%. Kalau gandum itu bunganya 20%. Jadi sebenarnya saudara, utangnya orang ini sebetulnya cuma 50 tempayan sama gini. Nah, sama 80 pikul. Nah, jadi dia kira-kira begini loh. Dia ini menanam kebaikan sama orang. Kira-kira kalau saudara punya utang 1 miliar gitu ya, pokoknya cuma 0,5 miliar, ya. Terus bunganya yang dibebaskan ini sama si bendahara nih, udahlah kamu nggak usah bayar bunganya. Nah, tapi dia cerdik. Kenapa cerdiknya juga ini cerdikan tadi? Cerdik karena begini, dia bisa bilang kalau banyak tuannya nanya, Taurat melarang loh kita ambil bunga, ini ayat-ayatnya ada Taurat loh. Bapak kan pengikut Taurat, nggak bisa berkutik, gitu. Nah, ini yang disebut saudara menghamburkan yang harusnya ini dapat income tuannya ini, tuannya jadi nggak punya income. Itu menghamburkan. Nah, itu sebabnya saudara, pemborosan seperti ini, itu Tuhan bilang tidak setia, jahat. Sama seperti kalau sudah baca di Perjanjian Baru, ada orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Sebenarnya yang dapat 1 talenta ini salah nggak sih? Dia dapat 1 dikembalikan 1, salah nggak? Tak salah mestinya. Tidak ada yang berkurang apapun dari pemiliknya. Tapi dengarkan ini, prinsip Tuhan, semua yang Tuhan taruh di dalam diri
dalam tangan kita. Nah, saya mau tarik sebentar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk belajar kepentingan kesetiaan mengelola ini. Saya cuma sekarang lagi bilang, balik lagi sebentar, Lukas 16 coba ya. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dibilang begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12 perhatikan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, saya mau tanya begini. Ayo jawab dengan jujur. Siapa yang di dalam tanganmu itu ada harta orang lain? Nah, gini aja. Siapa yang kontrak rumah di sini? Katanya. Kontrak rumah itu harta orang lain bukan? Ya. Kecenderungan kita kalau harta orang lain kita apain? Sembarangan. Tapi lihat tuh ayatnya ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dengar, kalau engkau tidak pernah beres, apa saja keuangan, bisnis, apa saja yang berhubungan itu punya orang lain, engkau nggak beres, engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan. Ternyata Tuhan uji semuanya itu lewat duit, saudara. Iman lewat diuji, semua lewat duit, semua diuji, saudara. Saya ini sekarang aneh, berarti saya persiapkan khotbah ini. Sekarang orang yang titip duit sama saya itu banyak sekali. Sampai saya mesti catat di sini nih, saya mesti catat di sini. Karena begini, cuma gini, Pak Niat saya mau transfer ke rekening Bapak, tapi tolong ya, saya ini titip buat di sana. Berarti kan bukan buat saya ya? Hah? Saya tanya ke saudara, seandainya pun saya tidak ngantar ke sana, yang ngasih, yang nitip itu tahu nggak sih? Gak tahu, dia bukan Tuhan.